Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai santapan rohani kita, edisi Sabtu 28 Juni 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru di hari Sabtu ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini sebagai santapan rohani kami. Tuhan berkenan memberkati kami. Kuduskan kami, anugerahi kami hikmat pengetahuan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu mengaku bahwa punya keterbatasan dan punya kelemahan karena dosa. Jadi Tuhan ampuni hamba-Mu agar hamba-Mu layak membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima, yang ketiga dan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah dia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah engkau kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebuh, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka marilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yordan menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayatnya ke-18. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah orang yang sentiasa merenungkan sabda Tuhan siang atau malam.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, bertanyalah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, malu bertanya sesat di jalan. Sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah, namun untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak dinyatakan. Sebab jika salah pertanyaan, maka bersiaplah untuk berjalan dalam kesesatan seperti yang dialami oleh seorang raja Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia adalah Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal Zebu. Allah diekrom untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya, kecelakaan yang dialaminya. Tampaknya membuat raja semakin menjauhi dan menduakan Tuhan. Allah Israel raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel. Namun karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya raja berada dalam kesesatan dan kematian karena relasinya dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah supaya menuju kematian. Saudara-saudara pendengar santapan rohani pada pagi hari ini, kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung pada kesia-siaan belaka. Memang suka dan duka terjadi silih berganti dalam pesyarahan hidup ini, namun percayalah, di dalam Tuhan semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, sudah selayaknya lah kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan bagi umat manusia. Amin. Firman Tuhan. Demikian santapan rohani pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita untuk merenungkan dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah sumber pengharapan bagi kami semua, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dalam santapan rohani Jemaat Silo Campagaya. Ya Allah, di dalam Yesus, curahkan kuasa-Mu agar kami boleh memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan dalam hati kami firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi landasan dan pondasi dalam hidup kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hamba-Mu mengaku bahwa di hadapan-Mu banyak kesalahan dan penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman. Dan kami percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa pengampunan. Sebab itu Tuhan, cara Tuhanlah yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga jemaat-Mu juga diberkati oleh Tuhan dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Biar kami tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Bertanyalah kepadanya, karena Dia adalah Allah sumber
kehidupan ini dan sumber berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Jika dalam kehidupan kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan, sekali lagi tolong ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini. Bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong kami. Curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, oleh kuasa darah, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Inilah doa kami dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dengarkan kami yang bermohon. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan santapan rohani pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang sentiasa mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita.